Shalom saudaraku, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa gembira, bersukacita bersama Tuhan Yesus Allah kita yang baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, Allah kita Allah yang baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Engkau Allah yang baik Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, Engkau Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Shalom saudaraku. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Immanuel, Allah yang beserta kita. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mempelajari makna Immanuel. Kata Immanuel itu berasal dari kata El, Allah yang menyertai kita. Immanuel muncul 3 kali dalam Alkitab, yaitu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Kita akan melihat ketiga konteks ayat tersebut untuk mendapatkan makna dari Immanuel. Makna yang pertama, Bapak Ibu, Immanuel adalah jaminan perlindungan Allah. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini adalah ayat yang dinubuatkan Nabi Yesaya pada tahun 700 tahun sebelum Masehi, jadi 7 tahun sebelum kelahiran Kristus. Konteksnya, dalam zaman Ahaz, Raja Yehuda, Raja Aram dan Raja Israel, waktu itu Israel sudah terpecah jadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan itu Yehuda, mereka masih setia beribadah pada Tuhan. Jadi Aram dan Israel bersekongkol untuk menyerang Yehuda, menyerang Yerusalem. Dan ketika pasukan Aram sudah berkemah di wilayah Yehuda, hati Raja Ahaz dan hati rakyat Yehuda semua gemetar ketakutan seperti pohon yang ditiupkan angin. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Tuhan berkata, teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena amarah rancangan jahat kedua raja itu. Tidak akan sampai hal itu terjadi. Raja Aram dan Raja Israel tidak akan bisa menghancurkan Yerusalem. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Lalu Ahaz disuruh minta pertanda dari Tuhan Allah. Namun Ahaz menolak, katanya ia tidak mau mencobai Tuhan. Namun demikian, Tuhan tetap memberikan pertanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini digenapi dengan kelahiran anak dari Nabi Yesaya. Sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan jahat,
kedua raja yang hendak menyerang Yehuda, menyerang Yerusalem akan ditinggalkan kosong, mereka akan lemah kerajaannya. Jadi makna Immanuel yang pertama Bapak Ibu adalah jaminan pelindungan kuasa Allah ketika kita menghadapi bahaya. Yang Tuhan mau adalah saudara dan saya percaya kepada Tuhan sepenuh hati, mengandalkan Tuhan saja. Namun kalau kita baca kisah Raja Ahaz ini, Raja Ahaz tidak percaya kepada firman Tuhan. Raja Ahaz tidak setia kepada Tuhan seperti orang Israel di kerajaan utara. Mereka akhirnya juga tidak setia pada Tuhan, dan malahan Raja Ahaz minta tolong kepada Asyur. Akibat ketidakpercayaan Ahaz ini, akhirnya Yehuda justru diserbu oleh Asyur. Jadi makna pertama dari kata Immanuel adalah sebenarnya itu pertanda jaminan perlindungan Allah. Makna kedua, saudaraku, dari Immanuel adalah harapan penyertaan Allah. Mari kita baca Yesaya pasal 8 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pinggalan dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Jadi konteksnya saat itu bangsa Yehuda telah menolak Tuhan dan telah tawar hati kepada Raja Aram dan anak Remalia dari kerajaan utara. Akibat ketidakpercayaan kepada firman Tuhan, Asyur akhirnya menerobos masuk ke Yehuda. Ironis sekali, yang diandalkan oleh Raja Ahaz sebelumnya kemudian akan menyusahkan dia. Nah, inilah akibatnya saudara, kalau manusia mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Sekalipun demikian, firman Tuhan menyatakan bahwa rancangan dan keputusan bangsa lain tidak akan bisa menghancurkan umat Tuhan, sebab Allah menyertai kami. Haleluya. Jadi makna Immanuel yang kedua adalah harapan penyertaan Allah ketika saudara dan saya sedang mengalami kesesakan. Mungkin bisa disebabkan oleh kebodohan kita, tapi Tuhan tetap menyertai. Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku menyertaimu senantiasa. Haleluya. Tetap berharap kepada Tuhan, saudaraku. Makna ketiga dari Immanuel adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan. 700 tahun setelah Nabi Yesaya bernubuat, Yesaya pasal 7 ayat 14 digenapi secara sempurna oleh kelahiran Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat. Kita akan baca Matius pasal 1 ayat 20-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Konteksnya saat itu Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf suaminya bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Namun ketika Yusuf sudah bermaksud untuk menceraikan, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau memberi nama dia Yesus, Yehosua, Tuhan penyelamat, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Kelahiran Kristus adalah penggenapan janji Allah akan lahirnya Immanuel. Kristus membawa kita kepada Allah dan membawa Allah kepada kita. Kelahiran Kristus adalah kehadiran Allah. Kristuslah Sang Immanuel. Jadi makna Immanuel yang ketiga adalah kehadiran penyertaan Allah yang menyelamatkan kita dalam Kristus. Saudaraku, mari kita sambut Immanuel.
Allah yang hadir bagi kita dalam Kristus. Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, Ia juga telah mati bagi kita, Ia juga telah bangkit bagi kita, dan Ia juga telah naik ke surga bagi kita. Dan ketika Ia naik ke surga, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Karena itu saudaraku, setelah kita mengerti makna dari Immanuel, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, makna Immanuel yang pertama adalah jaminan perlindungan Allah. Karena itu saudaraku, mari percayalah akan jaminan Allah itu. Janganlah engkau gelisah, jangan gentar, jangan takut dalam menghadapi apapun dalam hidup ini, dalam menjalani hari-hari kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang melindungi kita. Tahun depan kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang mungkin banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah tahun depan akan lebih baik. Kita tidak tahu apakah tahun depan akan terjadi resesi ekonomi. Kita tidak tahu apakah vaksin COVID-19 ini bisa cocok buat kita. Kita tidak tahu apakah virus corona ini masih ada atau akan berlalu. Kita tidak tahu. Dalam dunia ini banyak ketidakpastian. Tapi yang pasti adalah Immanuel, Allah menjamin, Allah akan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Karena itu mari saudaraku, percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan vaksin, andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, makna Immanuel adalah harapan akan penyertaan Allah. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah oleh karena sakit penyakit, masalah oleh karena masalah ekonomi, keuangan, masalah karena masalah rumah tangga atau masalah apapun. Tetaplah berharap kepada Allah. Tetaplah menantikan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Nantikan Tuhan. Jangan seperti Raja Ahaz yang tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudaraku, makna Immanuel adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita dalam Kristus. Mari kita merayakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dengan apa? Hidup taat kepada Kristus. Belajar seperti Yusuf. Yusuf ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ia langsung berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia taat kepada firman Allah. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi manusia. Supaya setiap kami yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah lahir, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, Engkau telah naik ke surga. Dan janji-Mu, aku menyertai kamu senantiasa hingga kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya kepada jaminan perlindungan Allah. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, bahwa Kristus ada di tengah kami. Dan bahkan ketika kami percaya kepada Kristus, Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Merak khususnya Tuhan. Biar Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu. Minggu depan kami akan merayakan perayaan Natal. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dan biarlah kami semua jadi berkat Tuhan. Kami berdoa, Kau memberkati hamba-Mu Pak Satria akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di hari Natal. Dan kami berdoa, Kau memberkati seluruh kami umat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat Gereja Bethel Indonesia. Engkau memberkati, Engkau memberi hikmat untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan pimpin kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Bogor. Tak henti-henti kami berdoa, biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun di kota ini.
Dan kami berdoa Tuhan juga mengangkat tangan kami untuk para pejabat-pejabat pemerintah. Kiranya Tuhan membulatkan hati setiap pejabat-pejabat pemerintah takut akan nama Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti di dalam sorga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat-Mu turun atas Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita.